Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Saat ini kita masih mendapatkan kemuliaan yang begitu melimpah di bulan Ramadan. Di antaranya bulan ini adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala. Ibadah fardu Allah lipat gandakan 10, 70 sampai 700 kali lipat. Ibadah sunnah Allah nilai setara dengan ibadah fardu. Di antara kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Inilah di antara kemuliaan yang luar biasa yang berada di bulan Ramadan, itu diturunkannya Al-Quran. Lantas, kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Kita umat Islam biasa memperingati peringatan nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kita tahu bahwa di surat ini disebutkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dalam satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, taharru Lailatul Qadri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari, gapai Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lantas kapan Al-Quran turun? Apakah pada malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ataukah 17 Ramadan? Dalam hal ini disebutkan Ibnu Abbas wa ghairi dan yang lainnya, itu termaktub dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir,
Ibnu Abbas berkata, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ilal baitil izzah minas sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang satu dari lauh mahfuz ke baitul izzah, yaitu langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian summa nuzila mufassalan, kemudian diturunkan secara terinci bil waqa'i, itu yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, berlangsung selama 23 tahun. Dan ini diyakini oleh kita sebagian umat Islam, peringatan nuzulul Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Itu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakhannus, beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq 1-5. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu kemuliaan yang luar biasa bagi kita yang mampu mengamalkan Al-Quran. Kita baca, kita telaah, kita tadabbur Al-Quran. Karena dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu nilainya 10. Rasulullah menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka bukan alif lam mim satu huruf, tapi diterinci alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini keutamaan, fadilah yang Allah dan Rasulnya janjikan buat kita. Setiap satu huruf akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu nilainya 10. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan terkait kedudukan kita, orang yang beriman, orang Islam, terkait dengan Al-Quran, maka ada 4 golongan. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min allazi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujah. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu laksana buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Disebutkan dalam satu riwayat buah ini seperti buah apel, tapi ada yang menyebutkan buah ini seperti buah jeruk sifatnya. Kenapa? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Buah utrujah ini baunya harum, rasanya pun manis. Ini perumpamaan yang pertama orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Kenapa seperti buah utrujah, baunya harum, rasanya manis? Karena
Orang yang beriman yang membaca Al-Quran, ia syiarkan tilawah Al-Quran, ia harumkan dengan bacaan Al-Quran. Sifat manis. Memang ini hakikatnya orang yang beriman, memiliki sifat, ucapan, pendengaran, pandangan matanya, gerak langkah tangan dan kakinya sejalan, selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ini perumpamaan yang pertama, saudaraku. Perumpamaan yang kedua, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamri. Perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Buah kurma seperti apa sifatnya? Buah kurma la rihalah, tidak ada baunya. Wa ta'muhu thayyib, buah kurma rasanya manis. Ini sifat yang kedua, golongan yang kedua, orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Ia tidak syiarkan, tidak harumkan dengan tilawah Al-Quran. Tapi hakikatnya orang yang beriman, sifatnya, ucapannya, pendengarannya, pandangan matanya, gerak tangan dan kakinya selaras, sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga, saudaraku, wa matsalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga raihana. Seperti apa sifatnya bunga raihana? Bunga raihana itulah rihuha thayyib, baunya harum, wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Orang munafik yang membaca Al-Quran, ia harumkan dengan tilawah Al-Quran, ia syiarkan dengan tilawah Al-Quran, tapi ucapannya, pendengarannya, pandangan matanya, gerak tangan dan kakinya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Manis rasanya, manis, wangi baunya, tapi pahit rasanya. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Wa matsalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti bunga hanzalah. Seperti apa sifatnya bunga hanzalah? Bunga hanzalah la rihalaha wa ta'muha murrun, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Bahkan syiddatul mur, sangat pahit. Orang munafik yang tidak tilawah Al-Quran, ia tidak syiarkan, ia tidak harumkan dengan tilawah Al-Quran, dan sifatnya, tindak tanduknya, pandangan matanya, gerak langkah kaki dan tangannya tidak sejalan, jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita introspeksi diri kita. Kita bercermin pada diri kita. Di mana kedudukan kita terhadap Al-Quran? Apakah kita termasuk golongan yang pertama, orang yang beriman yang membaca Al-Quran? Maka itu seperti buah utrujan. Atau kita golongan yang kedua, orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, laksana buah kurma. Ataukah kita golongan yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran, laksana bunga raihana? Ataukah kita pula golongan yang keempat, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, laksana bunga hanzalah? Harapan kita semoga
kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang yang beriman yang membaca Al-Quran laksana buah utruja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita pun semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.